Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat pagi, Joshua Mantan Tekrina. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan sempat teduh kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kehidupan yang boleh kami terima pada hari ini. Dan sebelum kami melakukan segala kegiatan kami pada hari ini, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menjadi bahan sempat teduh kami pada hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan juga boleh melakukannya dalam hidup kami. Dan Roh yang Kudus juga yang memampukan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan pada saat ini, sehingga kami boleh bersama-sama belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat 21. Amsal 14 ayat 21 berbunyi demikian. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Saudara, berhati-hatilah dengan perkataan kita. Salah berucap, merendahkan atau melecehkan seseorang bisa buruk akibatnya. Tak seorang pun menghendaki dirinya dilecehkan orang lain walau hanya dengan sebuah perkataan. Sebagai korban penghinaan atau pelecehan, kita pasti merasa sakit hati. Ketika seseorang mengalami hinaan atau pelecehan dari orang lain, ia akan bereaksi seolah-olah hendak berkata bahwa apa yang orang lain pikirkan tentang keberadaan dirinya tidaklah seperti demikian adanya. Saudara, di dalam budaya kuno, seorang raja biasanya menandai daerah kekuasaannya dengan mendirikan patung yang bentuknya menyerupai dirinya. Meskipun hanya sebuah patung, hal tersebut dapat merepresentasikan sang raja. Siapapun yang merusak patung tersebut berarti telah menghina raja atau berusaha melawannya. Demikianlah gambaran hidup manusia sebagai gambar dan rupa Allah.
Dan siapapun yang melecehkan dan menghina manusia yang adalah ciptaan Tuhan, ia tidak sedang berurusan dengan orang tersebut, tetapi dia sedang berurusan dengan Allah sendiri. Orang yang menghina sesamanya saudara, sama artinya telah menghina Allah yang telah menciptakan kita. Setiap hari saudara kita berinteraksi dan berelasi dengan begitu banyak orang. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Kiranya firman Tuhan pada hari ini selalu mengingatkan kita agar kita tidak mudah terpancing emosi, sehingga di luar kendali kita mengucapkan perkataan yang menghina atau merendahkan orang lain dalam kelemahannya. Sebaliknya, firman Tuhan pada hari ini mengajar kita kembali agar kita hidup sebagai orang-orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita dalam hidupnya. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa mampu menguasai diri dan akan menolong kita untuk terus dapat berkata-kata dengan bijak dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memampukan kita untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kembali kami diingatkan untuk boleh dapat memakai mulut dan lidah kami dengan baik, dan boleh memperkatakan dari kehidupan kami yang keluar dari mulut kami adalah hal-hal ataupun kata-kata yang baik yang dapat membangun orang lain yang mendengarkannya. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami, ya Bapa. Pada saat ini juga kami ingin mendoakan untuk rencana pelaksanaan sidang Majelis Sinode GBKP yang akan dilakukan pada tanggal 23 sampai 30 April 2025 di Retreat Center GBKP Sukamakmur. Tuhan, kami berdoa untuk Modramun GBKP dan juga panitia pelaksanaan sidang Majelis Sinode, BPMK, unit-unit pelayanan yang ada di Modraman GBKP, BPMK dan seluruh utusan rukun yang akan berangkat menjadi utusan dalam pelaksanaan sidang Majelis Sinode pada tahun ini. Biarlah Bapa, apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan sidang Majelis Sinode benar-benar memuliakan nama Tuhan dan juga mendiskusikan perkembangan dan hal-hal yang baik untuk pelayanan GBKP ke depannya. Hikmat Tuhan senantiasa bersama dengan seluruh panitia dan seluruh peserta agar pelaksanaan sidang Majelis Sinode GBKP pada tahun 2025 ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, kami akan menjalani hidup kami pada hari ini. Berikan kami kesehatan yang cukup agar hari ini juga kami senantiasa dapat memuliakan nama Tuhan, dan pada hari ini juga dari apa yang kami lakukan Tuhan sajalah yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam satu nama Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Jojua Tuhan Takrina.